Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, salam sehat buat kita semua ya. Beberapa hari ini kita masih tetap mengontrol, mengawasi perihal tentang apa yang terjadi di tubuh Pertamina. Sampai-sampai Kejaksaan Agung sudah berbicara di depan media bahwasanya akan muncul nama-nama baru. Ini sebenarnya terjadi oleh karena suara Ahok yang menggerakkan semua, otomatis menggelegar dan semua pada kepanasan seperti cacing kepanasan. Namun sebelum kita lanjut perihal yang lain, ternyata ada dari sisi Ahok menceritakan keberadaannya lewat konten yang disampaikan oleh teman-teman kita, dan saya edit juga untuk saya sebarkan kepada sahabat-sahabatku apa yang dilakukan Ahok ketika dia menjadi komut. Sebentar teman-teman, kita saksikan. Malam itu, Ahok duduk termenung di ruang kerjanya yang sunyi. Cahaya lampu meja menerangi berkas-berkas laporan yang berserakan di hadapannya. Matanya nanar menatap deretan angka yang tak masuk akal, seolah setiap lembaran itu berbisik tentang sebuah kebusukan yang selama ini tersembunyi rapi di balik tembok megah Pertamina. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mulai membuncah. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki sebagai komisaris utama, Ahok sudah merasakan ada yang tidak beres. Berbulan-bulan ia mengumpulkan data, mencermati kontrak demi kontrak yang terlihat manis di permukaan namun penuh jebakan di dalamnya. Malam ini, semuanya mulai terkuak. Bukti-bukti itu seolah membentuk benang merah yang jelas, sebuah sistem yang terstruktur, rapi, dan berjalan bertahun-tahun tanpa terjamah hukum. Ahok menghela napas panjang, tangannya meremas berkas laporan dengan gemetar. Di luar jendela, Jakarta masih terjaga, gemerlap lampu kota seakan mengejeknya yang tengah bergelut dengan kegelisahan. Ia tahu, apa yang ada di tangannya ini bukan sekadar angka-angka. Ini adalah nyawa rakyat yang terampas secara halus, kekayaan negara yang dirampok oleh segelintir orang berkuasa. Tak ada keraguan dalam hatinya. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di dalam ruangan seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Pikirannya berputar cepat, merancang strategi untuk mengungkap semuanya. Namun, ia juga sadar, musuh yang dihadapinya bukanlah orang biasa. Ini adalah jaringan yang berakar kuat, menancap dalam hingga ke puncak kekuasaan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Berhenti mencari masalah, atau kau yang akan menghilang. Ahok mendengus, matanya menatap tajam ke layar ponsel. Ancaman seperti ini bukan hal baru baginya. Justru ancaman itulah yang semakin mengukuhkan tekadnya untuk melawan. Ia tak gentar. Tak ada tempat bagi ketakutan dalam kamus hidupnya. Di sudut ruangan, jam dinding berdentang pelan, menandakan tengah malam. Ahok duduk kembali, kali ini dengan ketenangan yang mengerikan. Jemarinya mengetuk meja, lalu meraih pena dan mulai menuliskan sesuatu di atas kertas. Ia tahu, langkah ini akan mengguncang banyak pihak. Akan ada harga yang harus dibayar, entah itu jabatan, reputasi, atau bahkan nyawanya sendiri. Namun, ia sudah siap. Angin malam yang masuk melalui celah jendela terasa dingin, namun dada Ahok justru bergelora. Di matanya, ada api yang menyala-nyala. Ia menatap langit malam yang gelap, lalu menghembuskan napas panjang. Besok, ia akan memulai langkah pertamanya. Langkah yang akan menggemparkan negeri ini. Dengan tangan yang mantap, ia menumpuk berkas-berkas bukti itu menjadi satu, seakan mempersiapkan senjata untuk pertempuran besar. Dalam keheningan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri, kebusukan ini harus diungkap, tidak peduli berapa besar risiko yang harus ia tanggung. Dan di sanalah Ahok duduk, seorang diri di tengah gelapnya malam, bersiap menjadi badai yang akan menghancurkan tembok korupsi di negeri ini. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Gedung Pertamina menjulang angkuh di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seolah menjadi simbol kekuasaan yang tak tersentuh. Di dalam ruang rapat utama, para direksi telah duduk melingkar, wajah mereka terlihat kaku dan penuh kewaspadaan. Aroma kopi panas bercampur ketegangan yang menggantung di udara, menandai bahwa hari ini bukan rapat biasa. Ahok melangkah masuk dengan langkah mantap. Sorot matanya tajam, memindai satu persatu wajah yang duduk di hadapannya. Beberapa menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel, sementara yang lain mencoba terlihat tenang. Di tangannya, ia menggenggam tumpukan dokumen yang siap meledakkan ruangan itu.
Tanpa basa-basi, ia meletakkan berkas-berkas itu di meja dengan suara yang memecah keheningan. Saudara-saudara, saya sudah lama diam. Tapi hari ini, saya tidak akan diam lagi. Suaranya menggema, membuat setiap kepala terangkat. Ahok membuka satu dokumen, lalu menggesernya ke tengah meja. Lihat angka ini. Ini bukan sekadar salah ketik atau kesalahan laporan. Ini permainan licik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia menunjuk angka-angka yang tertera di sana, membuat ruangan itu semakin sunyi. Beberapa wajah mulai memucat. Seorang direktur mencoba menyela, suaranya bergetar. Pak Ahok, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ini semua sudah melalui prosedur. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ahok menggebrak meja. Prosedur? Jangan bodohi saya. Matanya berkilat, membuat siapapun yang menatapnya langsung merasakan tekanan yang mencekik. Ahok membuka dokumen berikutnya, memperlihatkan kontrak-kontrak fiktif dan aliran dana yang tak jelas asal-usulnya. Ini bukti bahwa kalian selama ini menutup mata. Uang rakyat kalian kuras untuk kepentingan pribadi. Kalian pikir saya tidak tahu? Suaranya meninggi, menusuk jantung mereka yang duduk terpaku di kursinya. Di pojok ruangan, salah satu anggota direksi berkeringat dingin. Tangan gemetarnya meraih gelas air, namun bahkan air pun terasa pahit di tenggorokannya. Wajah-wajah lain saling pandang, berharap ada yang berani membantah. Namun, tak ada satupun yang berani membuka suara. Mereka tahu, Ahok bukan orang yang mudah digertak. Mulai hari ini, permainan kalian selesai. Ahok merobek keheningan dengan kalimat itu. Ia bersandar ke kursi, melipat tangan di dada. Saya akan bawa semua bukti ini ke ranah hukum. Tidak ada yang bisa lari. Ancaman itu melayang di udara, menggantung seperti pedang yang siap menebas leher siapapun yang bersalah. Rapat berakhir tanpa satupun kata protes. Para direksi keluar dengan langkah gontai, seolah baru saja dihantam badai. Sementara itu, Ahok tetap duduk di kursinya, menatap kosong ke jendela yang memperlihatkan langit Jakarta yang masih kelabu. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan napas panjang, ia merapikan dokumen-dokumen itu. Dalam hatinya, ia berjanji, tak akan ada satupun tikus berdasi yang lolos dari jerat hukum. Dan pagi itu, di balik kaca jendela gedung Pertamina, matahari mulai merayap perlahan, menyinari langkah pertama menuju pengungkapan besar-besaran. Malam merayap lambat di Jakarta, namun di kediaman Ahok, waktu terasa berlari liar. Ponselnya bergetar tanpa henti, pesan demi pesan berdatangan, masing-masing berisi peringatan samar hingga ancaman terang-terangan. Salah satunya berbunyi singkat, berhenti sekarang, atau nyawamu melayang. Ahok membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tahu, langkah yang diambilnya bukan jalan yang mudah. Di sudut ruangan, telepon rumah berdering nyaring, memecah keheningan. Dengan langkah berat, Ahok mengangkat gagang telepon. Di seberang sana, suara berat menyapa dingin, berhati-hatilah, Pak Ahok. Tak semua rahasia pantas diungkap. Sambungan terputus sebelum ia sempat membalas. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mulai mendidih. Ahok berjalan ke jendela, menatap jalanan yang lengang di bawah sana. Angin malam berembus pelan, membawa serta bisikan gelap yang terasa menyesakan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip samar, namun hatinya bergolak bagaikan lautan yang siap menelan siapapun yang mencoba menenggelamkannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah. Ahok berlari ke pintu depan, membuka dengan gerakan kasar. Di halaman, ia menemukan bangkai seekor ayam hitam terkapar, lehernya terpotong rapi, darahnya membasahi tanah. Sebuah simbol peringatan yang jelas, berhenti, atau hal yang lebih buruk akan menimpanya. Ia berjongkok, menatap bangkai itu dengan sorot mata yang dingin. Bibirnya mengatup rapat, namun di balik ketenangan wajahnya, bara kemarahan mulai menyala. Ia tak akan mundur. Ancaman ini justru menjadi bahan bakar yang mengobarkan tekadnya. Jika mereka pikir bisa membuatnya gentar, mereka salah besar. Malam semakin larut. Di ruang kerjanya, Ahok duduk di hadapan tumpukan berkas yang sudah menjadi teman setianya beberapa minggu terakhir. Tangannya meraih pulpen, mencatat setiap detail penting, seakan merangkai puzzle besar yang siap mengguncang negeri. Setiap coretan adalah peluru, dan setiap halaman adalah senjata. Di kejauhan, suara motor menderu melewati rumahnya,
bayangan pengendara melintas cepat di balik jendela. Ahok menatap sejenak, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Tak ada waktu untuk gentar. Ancaman hanyalah musik latar bagi perjuangannya. Jika harus bertarung, ia akan melakukannya sampai titik darah penghabisan. Jam berdentang pelan menandakan tengah malam. Ia menutup berkasnya, merebahkan kepala di kursi, memejamkan mata sejenak. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan musuh mulai bermunculan di benaknya, namun ia tak gentar. Esok, ia akan melangkah lebih jauh. Dan di sanalah Ahok, duduk sendiri dalam keheningan, bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak malam. Tidak ancaman. Tidak pula maut. Mentari pagi merayap perlahan di cakrawala, namun benak Ahok tak pernah benar-benar beristirahat. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya dengan sorot mata yang tegas. Ancaman demi ancaman yang datang tak membuatnya surut. Justru api dalam dadanya kian berkobar. Hari ini, ia punya janji besar yang bisa mengubah segalanya. Langkahnya mantap memasuki sebuah gedung pertemuan yang megah. Di dalam, sorot mata tajam milik Prabowo Subianto sudah menantinya. Sang Menteri Pertahanan duduk dengan postur tegap, wajahnya dingin namun memancarkan kewibawaan yang tak terbantahkan. Ahok menelan ludah, lalu duduk berhadapan dengannya. Apa yang kamu temukan? Suara Prabowo dalam, menusuk seperti belati. Ahok menggeser tumpukan berkas di meja, membuka halaman demi halaman yang memuat bukti-bukti korupsi di tubuh Pertamina. Tangannya bergetar menahan amarah saat menjelaskan skema licik yang merampas hak rakyat. Prabowo mendengarkan tanpa menyela, sorot matanya tajam bagai elang yang mengamati mangsa. Saat penjelasan selesai, keheningan menggantung di udara. Prabowo menyandarkan punggungnya, mata elangnya menatap lurus ke arah Ahok. Berani sekali kau mengambil langkah ini. Suaranya datar, namun Ahok bisa merasakan ketegangan yang merayap di antara mereka. Ia menegakkan bahu, menatap balik tanpa gentar. Negara ini sudah terlalu lama dikuasai tikus-tikus rakus, Pak. Jika bukan saya yang melawan, siapa lagi? Tiba-tiba, Prabowo tertawa kecil. Suara beratnya bergema di ruangan, menciptakan getaran yang sulit dijelaskan. Ia menepuk meja dengan tangan kokoh, membuat berkas-berkas itu bergetar. Kau benar. Sudah saatnya kita bersih-bersih. Sorot matanya kini berbeda, seperti bara api yang siap menyala. Prabowo berdiri, mendekati jendela besar yang menghadap ke hiruk-pikuk ibu kota. Dari sana, Jakarta terlihat begitu kecil, seakan mudah ditaklukkan oleh tangan besi. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik menatap Ahok. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Kita bongkar semua. Ahok merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Dukungan dari sosok sebesar Prabowo bukan hanya sekadar dorongan moral, melainkan perlindungan dari badai yang siap mengamuk. Ia mengangguk pelan, sorot matanya tak lagi memancarkan keraguan. Hari ini, ia tak lagi berjuang sendirian. Di luar, langit Jakarta mulai berwarna jingga, seakan memberi tanda akan hadirnya perubahan besar. Dua sosok itu berdiri berdampingan di depan jendela, menatap cakrawala dengan tekad yang sama, melawan ketidakadilan, berapapun harga yang harus dibayar. Dan di ruangan itu, sejarah baru mulai ditulis. Dengan tinta keberanian dan darah perjuangan, mereka bersumpah untuk menyingkap tabir kelam yang selama ini menyelimuti negeri. Tak ada jalan kembali. Perang melawan korupsi baru saja dimulai. Langit Jakarta menghitam ketika Ahok melangkah keluar dari gedung pertemuan. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang merayap hingga ke tulang. Ia berdiri sejenak di tepi jalan, meresapi keputusan besar yang baru saja diambilnya. Dukungan Prabowo menjadi pijakan kuat, tetapi ia tahu badai sesungguhnya baru akan dimulai. Ponselnya bergetar di saku, memecah keheningan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat. Ahok memandang layar dengan tatapan kosong. Ancaman seperti ini sudah ia terima berkali-kali, namun kali ini rasanya berbeda. Seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Di kejauhan, bayangan hitam melintas cepat di ujung jalan. Instingnya berteriak waspada. Dengan langkah lebar, ia menuju mobilnya. Namun sebelum sempat membuka pintu, suara keras menggelegar di belakang. Sebuah ledakan kecil menghancurkan kaca spion mobilnya, membuatnya refleks merunduk. Asap tipis mengepul dari kejauhan,
sementara bayangan misterius itu lenyap di kegelapan malam. Napasnya memburu. Tangannya meraba saku jas, mencari ponsel dan langsung menghubungi salah satu rekan kepercayaannya di kepolisian. Saya baru saja ditembak. Mereka mulai bergerak. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Di ujung sana, suara panik terdengar, namun Ahok sudah mematikan sambungan. Ia tahu, tak ada waktu untuk takut. Mobil melaju menembus jalanan malam. Di kaca spion, bayangannya sendiri menatap balik dengan sorot mata penuh tekad. Setiap detik terasa begitu panjang, seolah malam enggan beranjak. Lampu-lampu kota berkelebat di sisi jalan, menjadi saksi bisu dari langkah seorang pria yang tak gentar menghadapi maut. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat. Langkahnya terburu menuju ruang kerja, meraih berkas-berkas yang menjadi inti dari semuanya. Jemarinya gemetar saat membuka lembar demi lembar bukti korupsi yang ia kumpulkan. Di tiap angka, ia melihat bayangan para pengkhianat yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah panggilan masuk. Ahok, suara Prabowo terdengar berat di seberang. Aku dengar kabar soal penyerangan tadi. Kita tak bisa menunggu lebih lama. Besok pagi, kita adakan konferensi pers. Ahok mengangguk pelan, meskipun tak ada yang bisa melihatnya. Baik, Pak. Saya akan siapkan semuanya. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, ditemani lampu redup dan tumpukan dokumen. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan sepi. Namun di dalam dirinya, badai yang jauh lebih besar sedang berkecamuk. Ia tahu, begitu fajar menyingsing, tak akan ada lagi jalan mundur. Dan ketika jarum jam berdetak menuju tengah malam, Ahok menutup berkas terakhirnya. Di matanya yang lelah, terpancar kobaran api yang siap membakar setiap kebusukan yang bersembunyi di balik dinding kekuasaan. Esok, kebenaran akan berbicara. Dan ia akan berdiri di garis depan, menantang siapapun yang berani menghalanginya. Fajar merekah dengan warna merah saga, seolah langit pun mengerti bahwa hari ini bukanlah pagi yang biasa. Di sebuah ruangan besar, puluhan kamera telah dipasang, mikrofon berjajar di atas meja panjang, dan wartawan dari berbagai media bersiap mengabadikan momen bersejarah. Ahok duduk di tengah, mengenakan jas hitam, wajahnya tegas namun penuh ketegangan. Di sampingnya, Prabowo berdiri tegap, sorot matanya tajam bak elang yang siap menerkam. Ruangan menjadi sunyi ketika Ahok menarik napas dalam dan mendekatkan diri ke mikrofon. Suaranya menggema, hari ini, saya tidak berbicara sebagai mantan pejabat atau seorang politisi. Saya berbicara sebagai rakyat yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Jari-jarinya mengetuk berkas di depannya, menahan gemuruh yang mengguncang dadanya. Layar besar di belakangnya menyala, menampilkan bukti-bukti mengejutkan. Skema korupsi yang selama ini tersembunyi kini tersaji jelas. Ada nama-nama besar, angka-angka fantastis, dan aliran uang yang tak masuk akal. Gas terdengar dari barisan wartawan, kilatan kamera menyambar seperti petir di tengah badai. Prabowo mengambil alih. Dengan suara berwibawa, ia berkata, negara ini terlalu lama dikuasai oleh tangan-tangan kotor. Mulai hari ini, kita pastikan semua yang terlibat akan mendapat hukuman setimpal. Tangannya mengepal di atas meja, mencerminkan amarah yang ia tahan selama ini. Di luar gedung, ribuan orang telah berkumpul. Mereka datang dengan harapan, menunggu apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan atau ini hanya sekadar sandiwara politik. Suara gemuruh massa terdengar hingga ke dalam ruangan, membuktikan bahwa publik tak lagi bisa dibungkam. Namun, di balik layar, musuh-musuh Ahok tak tinggal diam. Sebuah pesan masuk ke ponselnya, kau sudah melangkah terlalu jauh. Waktumu hampir habis. Ahok menatap layar sejenak, lalu tersenyum tipis. Ketakutan bukan lagi bagian dari dirinya. Seorang wartawan berdiri, suaranya bergetar saat bertanya, Pak Ahok, apakah Anda tidak takut akan konsekuensi dari pengungkapan ini? Tanpa ragu, ia menjawab, takut? Saya lebih takut melihat rakyat kita terus menderita karena kerakusan mereka. Kata-katanya disambut tepuk tangan bergemuruh. Di sudut ruangan, seorang pria bersetelan abu-abu menatap penuh kebencian. Ia adalah salah satu yang namanya disebut dalam dokumen itu. Wajahnya tegang, jemarinya mengetuk meja, tanda bahwa badai balasan tengah disusun. Pertarungan belum selesai. Hari itu menjadi awal dari kekacauan besar. Media di seluruh negeri memberitakan skandal ini, nama-nama besar mulai berjatuhan,
dan kekuatan gelap di balik layar bersiap melawan. Namun satu hal pasti, Ahok telah membuka kotak Pandora, dan tak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Sore itu, langit Jakarta tampak muram. Awan kelabu menggantung berat seakan menahan hujan yang enggan turun. Di sebuah ruang sempit beraroma kopi pahit, Ahok duduk diam memandangi layar ponselnya. Berita tentang skandal yang ia bongkar mendominasi semua saluran media. Nama-nama besar yang terlibat mulai disebut, dan gelombang kemarahan publik tak lagi terbendung. Namun di balik itu, ancaman datang bertubi-tubi. Sebuah pesan baru muncul di layarnya. Kali ini lebih lugas. Berhenti sekarang, atau nyawamu melayang. Ahok tersenyum pahit. Ketakutan yang dulu sempat menyergap kini berubah menjadi kobaran api di dadanya. Ia tahu, langkah yang diambilnya bukan jalan mudah, tapi mundur bukan pilihan. Di tempat lain, Prabowo berdiri di hadapan jendela besar kantornya. Tatapannya menerawang jauh ke ibu kota yang tak pernah tidur. Tangan kirinya mengepal, menahan amarah yang membuncah. Ia telah berjanji untuk mendukung Ahok, dan bagi Prabowo, janji adalah kehormatan. Telepon di mejanya berdering, suara seorang ajudan melaporkan pergerakan orang-orang yang merasa terancam oleh pengungkapan Ahok. Wajah Prabowo mengeras. Kita lawan mereka, ucapnya pelan, tapi penuh ketegasan. Sementara itu, di jalanan, para pendukung Ahok mulai turun ke jalan. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan, "Bersihkan Pertamina." Dan, "Dukung Ahok berantas korupsi." Suara mereka menggema di antara gedung-gedung beton, menciptakan gelombang perlawanan yang tak bisa lagi dibendung. Namun, di balik tirai kekuasaan, musuh-musuh Ahok mulai bergerak. Di sebuah ruangan gelap, para penguasa bayangan berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, mata mereka dipenuhi kebencian. Ahok harus dihentikan, desis salah satu dari mereka. Tangan-tangan kotor mulai merancang strategi baru untuk meredam gejolak yang sudah telanjur meluas. Di rumahnya, Ahok duduk termenung. Tangannya menggenggam secari kertas berisi nama-nama yang siap ia serahkan ke KPK. Pikirannya melayang pada keluarganya, pada semua yang mungkin ia korbankan demi kebenaran. Namun, di hatinya hanya ada satu keyakinan, ini adalah jalan yang harus ia tempuh, berapapun harganya. Langit mulai menggelap ketika Ahok menerima panggilan dari Prabowo. Suara tegas itu kembali menguatkan hatinya. Kita jalan terus, Hok. Jangan gentar. Aku di belakangmu. Ahok mengangguk meskipun Prabowo tak bisa melihatnya. Dukungan itu bagaikan bara yang kembali membakar semangatnya. Malam turun perlahan, membawa serta ketegangan yang kian menebal. Di luar sana, musuh-musuh Ahok menunggu dalam bayang-bayang, mencari celah untuk menyerang. Namun Ahok tak gentar. Ia tahu, badai besar sedang mendekat. Dan ketika badai itu datang, ia akan berdiri di tengahnya, tak gentar sedikit pun. Karena bagi Ahok, perjuangan ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang negeri yang terlalu lama terbelenggu oleh tangan-tangan kotor. Dan ia bersumpah, selama napas masih berhembus, ia akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Malam menyelimuti Jakarta dengan pekatnya, seolah langit pun menahan napas di tengah ketegangan yang kian menebal. Di ruang kerja yang remang, Ahok duduk diam di balik meja kayu, ditemani setumpuk berkas dan segelas kopi yang mulai mendingin. Jari-jarinya gemetar saat membuka halaman demi halaman bukti korupsi yang ia kumpulkan. Setiap lembar yang ia baca terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena konsekuensi yang menunggu di ujung jalan. Ponselnya bergetar di meja, memecah keheningan. Sebuah pesan masuk, kami tahu di mana keluargamu. Napasnya tertahan sejenak. Ancaman ini semakin nyata, semakin dekat. Namun, bukannya gentar, tatapan Ahok justru semakin tegas. Baginya, rasa takut adalah kemewahan yang tak lagi ia miliki. Ia menatap jam dinding. 5 jam menuju konferensi pers. 5 jam sebelum badai benar-benar pecah. Di luar sana, Prabowo berdiri memandang langit dari balkon rumahnya. Angin malam berhembus dingin, namun darahnya mendidih. Telepon genggamnya melekat di telinga, suaranya bergetar menahan amarah. Kita pastikan Ahok aman. Berikan pengawalan penuh. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku sendiri yang turun tangan. Ajudannya di seberang sana hanya bisa mengiyakan. Malam itu, Prabowo tak memejamkan mata sedikit pun. Sementara itu, di sudut kota yang lain, bayang-bayang gelap mulai bergerak. Sebuah mobil hitam melaju pelan,
berisi 4 pria dengan wajah dingin. Mereka bukan sekadar utusan, melainkan algojo yang dikirim untuk membungkam kebenaran. Di tangan salah satu dari mereka, sebuah pistol berkilat di bawah sorot lampu jalan. Malam itu, Jakarta menjadi panggung yang siap meledak kapan saja. Jam berdetak pelan. Di dalam rumahnya, Ahok duduk di kursi dengan mata terpejam. Ia mengingat wajah-wajah yang ia perjuangkan, rakyat kecil yang tertindas, pegawai jujur yang terpinggirkan, anak-anak yang berhak atas masa depan bersih dari korupsi. Dalam gelap, ia berdoa lirih. Bukan untuk keselamatannya, melainkan untuk kekuatan melawan kebusukan yang menggerogoti negeri ini. Tiba-tiba, suara deru mobil mendekat. Ahok menengok ke jendela, matanya menangkap bayangan asing yang melintas cepat. Jantungnya berdebar kencang. Ia meraih ponsel, menghubungi seseorang. Mereka sudah di sini. Tak sampai semenit, suara sirene sayup terdengar di kejauhan. Perlahan, bayangan hitam itu memudar, seolah lenyap di telan malam. Namun Ahok tahu, itu bukan akhir. Itu hanya peringatan. Di tempat lain, Prabowo mengamati layar ponselnya yang menampilkan berita tentang kebocoran informasi. Rupanya, nama-nama yang akan Ahok ungkapkan sudah mulai tersebar. Para pemilik kekuasaan kini panik, membuat perlawanan mereka semakin beringas. Prabowo mengepalkan tangan. Besok, dunia akan tahu siapa mereka. Hingga menjelang fajar, Ahok tak memejamkan mata sedikit pun. Ia duduk memandangi secari kertas berisi pidatonya esok hari. Setiap kata yang tertulis di sana bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan janji untuk menyalakan kembali nyala harapan yang hampir padam. Ketika jarum jam mendekati pukul 5, ia berdiri. Matanya menatap lurus ke depan, penuh keyakinan. Karena ia tahu, hari ini bukan tentang dirinya. Ini tentang kebenaran yang harus diperjuangkan, meski darah menjadi taruhannya. Dan saat fajar mulai mengintip dari balik gedung-gedung Jakarta, Ahok bersiap menghadapi badai terakhir. Tak ada jalan mundur. Mentari pagi merayap perlahan, menyingkap kelamnya malam yang penuh ancaman. Di sebuah gedung megah di pusat Jakarta, lampu-lampu kamera berkelip tajam, menyorot panggung kecil tempat Ahok akan berdiri. Puluhan jurnalis dari berbagai media telah bersiap, wajah-wajah mereka penuh rasa ingin tahu, bercampur tegang. Hari ini, sejarah akan mencatat apakah keberanian mampu mengalahkan ketakutan. Ahok melangkah masuk, diiringi desiran bisik-bisik yang bergaung di sudut ruangan. Setelan jas abu-abu membungkus tubuhnya, namun sorot matanya yang tegas menjadi pusat perhatian. Napasnya teratur, meski dadanya berdegup kencang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan memikul beban negeri di pundaknya. Di depan sana, podium kecil menantinya, altar di mana kebenaran akan terungkap. Prabowo berdiri di sudut ruangan, memperhatikan sahabatnya yang berjalan menuju panggung. Matanya tajam, penuh rasa hormat. Ia tahu, keputusan Ahok hari ini bukan sekadar keberanian, melainkan pengorbanan. Jari-jari Prabowo mengepal erat, menahan luapan emosi. Baginya, Ahok adalah simbol perlawanan yang tak gentar diterpa badai. Ketika Ahok berdiri di belakang mikrofon, ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Ia menghela napas panjang, menatap wajah-wajah di depannya, lalu mulai berbicara. Suaranya tegas, setiap kata yang terucap bagaikan palu godam yang menghantam dinding kepalsuan. Ia membeberkan bukti demi bukti, nama demi nama, mengungkap jaringan gelap yang selama ini bersembunyi di balik kemewahan dan kekuasaan. Di luar gedung, massa mulai berkumpul. Mereka menunggu di bawah terik matahari, berharap Ahok menjadi suara yang selama ini dibungkam. Sorakan dukungan menggema, bercampur amarah atas ketidakadilan yang terkuak. Bendera-bendera kecil berkibar di udara, membawa pesan bahwa rakyat tak lagi mau diam. Sementara itu, di pojok ruangan, sekelompok pria berjas gelap saling berbisik. Wajah mereka menegang saat satu persatu nama mereka disebut. Tangan mereka berkeringat, mata melirik gelisah ke arah pintu keluar. Mereka tahu, tak ada lagi tempat bersembunyi. Kebenaran telah datang menjemput. Ketika Ahok mengakhiri pidatonya, ruangan sejenak terdiam. Lalu, riuh tepuk tangan membahana, menggema hingga keluar gedung. Ahok menatap lautan manusia yang bersorak mendukungnya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ini baru permulaan dari perang panjang melawan korupsi yang mengakar. Prabowo berjalan menghampiri Ahok, menepuk pundaknya dengan bangga. Kau sudah lakukan yang terbaik,
bisiknya. Ahok hanya mengangguk, bibirnya membentuk senyum tipis. Mereka berdiri berdampingan, memandang kerumunan yang mengibarkan harapan di tangan mereka. Saat matahari beranjak naik, Ahok dan Prabowo berdiri di panggung kebenaran. Mereka tahu, badai belum sepenuhnya reda. Tapi hari ini, langkah pertama telah diambil. Nah, paham kan? Jadi apa yang disuarakan oleh Hotman Paris beserta yang lain-lainnya termasuk Andre Rosaide yang menyatakan Ahok berkuak-kuak seperti pahlawan kesiangan dan lain-lain. Bahkan tak kalah hebatnya lagi seorang pengacara kondang, pengacara terkenal, artis bahkan yang lain-lain bahkan menyudutkan Ahok. Namun kita percaya sahabat-sahabat, dari sini kita semua ya teman-teman juga yang dimana saja berada, terlebih yang membaca atau mendengar melihat konten ini, kasih komen agar kita sama-sama mengawal, mengontrol, mengawasi apa yang telah terjadi di tubuh Pertamina. Bayangkan 1.000 triliun. Wow, sungguh luar biasa. Semoga Pak Prabowo, kejaksaan juga bisa membongkar. Jangan sampai hanya ke 9 orang ini saja, tapi sampai level atas harus dibuka seterang benderang. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.